Perkenalkan saya Riho Barat SHMH selaku praktis hukum untuk memberikan tanggapan atau atau komentar terhadap kasusnya Nikita Mirjani atas laporan daripada Reza Gladys yang hari ini kita dengar sudah dalam proses P21 tahap 2 ke Kejati dari Polda. Namun sesuai dengan pertanyaan rekan wartawan, terkesan bahwa di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan di Polda Metro Jaya terkesan seperti lama. Memang ada, kita ikutin perkembangan di media, ada beberapa kali ya berkasnya kita menjadi ini ada beberapa kali dilimpahkan ke kejaksaan, namun dikembalikan itu sebagai P19 ya. Tentang lama, saya pikir menurut saya memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus undang-undang IT ini kan agak rumit ya. Namun saya pikir menurut saya penyidik Polda Metro Jaya menangani ini tentu sudah melakukan suatu usaha yang sangat maksimal dan profesional. Sekalipun ada sempat beberapa kali jaksa penuntut umum setelah dilimpahkan kejaksaan P18, ada beberapa kali kalau kita mengikuti media ya, ada beberapa kali dikembalikan, ada P19 dengan petunjuk bla 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 ya. Namun yang jelas ya, kalau saya melihat ini masih di dalam koridor hukum acara. Kenapa? Artinya masih sesuai dengan batas-batas waktu dalam penahanan sebagai tersangka dan ditahan ya, masih tepat waktu. Akhirnya jaksa penuntut umum yang melaporkan ini telah meneliti, memeriksa perkara ini, akhirnya menyatakan bahwa perkara yang dilimpahkan kasus perkara Nikita Mirjani ini atas laporan Reza Gladys ini dinyatakan P21. P21 dinyatakan P21 artinya berarti jaksa penuntut umum telah melihat dan setelah melihat bahwa dua unsur pidana terhadap kasus atas laporan Reza Gladys ini telah terpenuhi. Makanya diterima P21 tahap 1 beberapa hari yang lalu tuh ya. Namun hari ini adalah P21 tahap 2. P21 tahap 2 itu adalah penyerahan tersangkanya. Itu tersangkanya yaitu Nikita Mirjani telah diserahkan. Dan setelah diserahkan dan diterima oleh jaksa penuntut umum, artinya tugas dan tanggung jawab oleh penyidik Polda Metro Jaya menangani perkara ini sementara telah selesai, karena ini sekarang perkaranya udah ditangani kejaksaan dan setelah diterima ini P21 tentu jaksa segera akan melakukan dakwaan dan mendaftarkan ke pengadilan supaya segera pengadilan nanti menjadwalkan kapan persidangannya. Ya kira-kira begitu. Jadi nanti selanjutnya setelah di dalam proses persidangan, ya inilah tugas jaksa. Karena jaksa tadi udah setelah meneliti, memeriksa perkara ini udah yakin menyatakan bahwa berkas sudah lengkap. Ini jaksa harus benar-benar bertanggungjawabkan ini keyakinan mereka bahwa ini udah unsur terpenuhi. Namun perlu juga kami sampaikan, artinya di dalam dalam perjalanan proses hukum pidana sesuai dengan hukum acara kita kan ada setelah ada laporan sebagai terlapor, tentu kan penyidik melakukan proses penyidikan, tentu dia sebagai terlapor dan ditemukan unsur pidana, dua bukti, makanya lari dan langsung ditahan. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini,
sesuai hukum acara kita, seorang terlapor belum tentu akan jadi otomatis itu harus jadi tersangka. Ya, seorang tersangka pun belum tentu itu harus otomatis jadi terdakwa. Dan seorang terdakwa pun belum tentu harus terpidana. Sekarang Nikita Mirzani sudah masuk dari posisi dari kemarin polisi tersangka, naik satu tingkat statusnya jadi terdakwa. Tapi kalau nanti memang pengacaranya dan ya benar-benar bisa mengungkap fakta-fakta, ya, bisa mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan bisa meyakinkan hakim bahwa unsur pidana di dalam dakwa jaksa ini tidak terpenuhi sesuai dengan dakwaannya, ini kita terjadi bisa bebas. Artinya itulah yang bilang tadi itu, sekalipun dia udah sebagai terdakwa, belum tentu jadi terpidana. Itu. Tapi kalau misalnya ini seandainya ya bisa dengan kegigihan daripada pengacaranya dan benar faktanya bisa terungkap memang tidak terpenuhi unsurnya dan hakim yakin setelah melihat semua proses persidangan, setelah memeriksa saksi-saksi, memeriksa ahli, memeriksa terdakwa, ya kan, tidak terbukti, dibebaskan. Ya, Nikita Mirzani tidak akan jadi terpidana. Tapi kita jangan salah, proses hukum kita adalah jaksa bisa banding terhadap putusan itu. Seandainya nanti dibanding di posisi banding lagi, hakim posisi pengadilan tinggi menyatakan menguatkan ini putusan pengadilan negeri, jaksa juga bisa juga ini kasasi. Tapi kalau misalnya di putusan di Mahkamah Agung kasasi yang memeriksa perkara ini menyatakan juga misalnya jaksa ini banding kasasi dan menolak kasasinya, di situ posisinya Nikita Mirzani udah ingkrah, harus bebas ini hukum. Gitu. Sekalipun ada upaya PK kan gitu. Itulah proses hukum acara kita. Tapi Bang, maksudnya Bang, ini dari 3 pasal yang dilaporkan oleh RG Reza Gladys, Bang, berarti tiga pasal itu kan harus minimal 2 bukti ya Bang ya? Atau 2 bukti untuk 3 pasal tersebut? Ya masing-masing, kan setiap pasal itu kan ada unsur-unsurnya. Iya. Contohnya pasal pencemaran, unsur pencemaran nama baik apa unsurnya. Terus satu lagi ada pasal pemerasan, unsurnya apa. Ada lagi pasal apa lagi. Jadi harus terpenuhi ini, masing-masing ini memenuhi unsur. Jadi karena ini tiga pasal, ya artinya kalau tiga-tiganya ini tidak berapa? 6 alat bukti dong berarti yang sudah terpenuhi berarti. Ya artinya karena setiap pasal itu kan minimal dia harus memenuhi 2 unsur pidana terpenuhi, gitu, minimal setiap pasal. Tapi kalau semuanya itu misalnya tidak bisa dibuktikan secara sempurna dan tidak meyakinkan, ya, hak jaksa tidak bisa meyakinkan hakim, tidak bisa membuktikan, ya tentu jaksa penuntut umum tidak bisa secara meyakinkan membuktikan setiap dakwaan yang didakwakan, ya hakim bisa menentukan putusan menyatakan terdakwa dinyatakan bebas.